sama-sama merenungkan bagaimana menjadi seorang yang mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa menurut apa yang diajarkan Rasul Paulus hari ini. Kita akan membaca dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai 32. Kita baca semuanya. Ini jadi satu bagian yang utuh. Mari kita akan baca bergantian. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan baca ayat 17, lalu selesai ayat 18, lalu kita bergantian. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat konsep Rasul Paulus terhadap hidup yang baru. Kita akan belajar ada dua konsep yang sedang diajarkan Rasul Paulus pada kita hari ini, yaitu tentang konsep manusia yang lama kita, lalu bagaimana konsep manusia baru kita. Lalu setelah Paulus menjelaskan tentang manusia baru, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru. Jadi, saudara, mari kita akan belajar tiga bagian ini. Yang pertama, saudara, kalau kita mau menjadi manusia yang baru, kita harus belajar dulu. Paulus ingetin kepada jemaat di Efesus, ingat manusia lama, supaya kita ingat bahwa ini manusia lama udah gak lagi menjadi hidup bagian dari hidup aku. Saudara, diingatkan oleh Rasul Paulus tentang manusia lama, yaitu manusia yang hidup berdasarkan pengertian sendiri. Paulus mengajarkan, kalau saya bisa baca dari ayat 17 sampai dengan 19, saudara akan menemukan konsep manusia lama kita yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa manusia lama itu adalah manusia yang hidupnya sesuai keinginannya sendiri. Maka disebut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhannya siapa? Kita. Kita yang ngatur kita sendiri. Kita mau gimana? Sesuka-suka kita. Tidak ada orang mengatakan, yang penting aku gak jahatin orang. Yang penting aku gak merugiin orang. Jadi aku sesuai dengan aku mau. Orang gak boleh musik-musik aku dan terserah aku. Saudara, ini adalah ciri-ciri manusia lama kita yang tidak mau diatur. Kita maunya mengatur diri kita sendiri sesuai kemauan kita. Dan dikatakan orang yang adalah manusia lama, pikirannya itu sia-sia. Jadi
pikirkan sebenarnya itu kepentingan kita sendiri, dan di mata Tuhan pikiran-pikiran kita di dalam manusia lama itu sia-sia semua, gak ada artinya. Dikatakan juga ada pengertian yang gelap. Kalau kita ingat bagaimana orang di dalam manusia lama itu kita seperti diselubungi, sehingga pengetahuan kita itu menjadi pengetahuan yang gelap. Artinya kita tidak dapat mengerti. Maka ada orang yang menyembah kepada batu, menyembah kepada patung. Kenapa saudara? Karena pengertian mereka gelap. Mereka nggak tahu mengenai apa yang itu manusia. Lalu dikatakan juga mereka sebenarnya adalah orang-orang manusia lama kita adalah orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Mungkin kita merasanya dekat. Ya, ketika saya dulu masih SMP, saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tapi saya waktu itu betul-betul belum mengenal Tuhan. Saya kira dengan berbuat baik, dengan saya melakukan puasa, saya melakukan amal ibadah, saya merasa diri saya sudah dekat dengan Tuhan. Lalu muncul apa yang disebut kesombongan. Saya merasa begitu suci dan kudus dibandingkan orang-orang lain teman-teman saya pada waktu itu. Saya belum mengenal Tuhan, saya masih ikut Konghucu. Tapi saya waktu itu menjalankan perintah-perintah apa yang ada di kitab suci yang kami kitab suci. Lalu saya merasa berjalan di dalam kebenaran. Rasanya saya dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata Paulus mengatakan orang yang masih manusia lama, belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan disebut manusia lama. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Karena mereka sedang berjalan jauh dari Tuhan. Dan ujung-ujungnya mereka yang berjalan jauh dengan Tuhan, ujung-ujungnya binasa. Maka kenapa kita harus mengasihi mereka, kita harus memberitakan Injil, membawa mereka kenal Tuhan, bukan bawa mereka ke gereja, saudara, bukan. Tetapi membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, percaya kepada Yesus, baru mereka bisa mengalami persekutuan. Di luar itu kebinasaan. Maka dikatakan orang manusia lama, Paulus juga mengatakan mereka adalah orang yang penuh dengan kebodohan. Dikatakan juga mereka hatinya degil, sulit untuk diajar kebenaran. Perasaan mereka juga tumpul. Perasaan tumpul ini bukan sekedar, banyak orang saudara yang orang bukan Kristen, tapi hatinya gampang sekali tersentuh dengan kesulitan orang suka memberi. Kalau begitu berarti katanya manusia lama tumpul perasaan. Padahal orang Kristen kadang-kadang yang tumpul perasaan, tidak mengerti kesusahan orang, egois. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan kadang-kadang perasaannya gampang tersentuh dan tidak banyak membantu. Karena perasaan tumpul di sini bukan sekedar tersentuh dengan orang. Perasaan tumpul adalah perasaan yang tidak lagi peka terhadap Tuhan. Kadang-kadang orang seringkali saya belum menolong orang atau melakukan kebaikan supaya saya dapat nilai di mata Tuhan supaya saya bisa masuk surga. Kenapa itu orang di luar Tuhan semua melakukan kebaikan? Karena mereka sedang menabur kebaikan supaya itu menjadi modal mereka untuk bisa ketemu Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan tidak begitu. Nanti kita akan belajar seperti itu. Jadi perasaannya itu sudah tumpul. Semua yang dipikirkan bukan Tuhan, tetapi atas diri kita sendiri. Lalu orang yang manusia lama, orang yang tidak bisa tidak lepas dari hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsu, gampang jatuh di dalam hawa nafsu. Menyerahkan diri pada hawa nafsu, serakah. Lalu dikatakan juga hidup di dalam segala macam kecemasan. Inilah manusia lama, ada di ayat 17 sampai 19 yang diajarkan oleh Paulus. Nah, tetapi di ayat 20 menarik dikatakan, tetapi, ada kata tetapi sudah. Tetapi kamu ini jemaat di Efesus, kamu ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata orang yang sudah ditebus oleh Kristus tidak boleh hidup seperti itu, seperti manusia lama tadi. Karena kamu sudah belajar mengenal Kristus. Nah, saudara penting di sini. Orang Kristen bukan cuma orang yang mengaku Kristen. Percaya Yesus dibaptis selesai, tidak. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar sejati. Artinya orang yang mengenal
Kristus. Mengenal Kristus ini kata bahasa aslinya kata mengenal itu dari kata belajar. Jadi bukan cuma tahu Yesus sudah selesai, enggak. Belajar, mempelajari Yesus. Makanya di dalam ayat 21 dikatakan bukan cuma dengar, kita sudah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu yang kita pelajari terus menerus. Kita belajar tentang Kristus, sifat-sifat Kristus itu yang kita pelajari di dalam kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Maka saudara, kita nggak cukup cuma sekedar datang ke gereja, pelayanan, sudah aktif. Benar nggak kita mau belajar tentang Tuhan? Belajar tentang Tuhan nggak cukup sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, tiap hari. Dari mana kita belajar tentang Tuhan tiap hari? Ya dengan membaca film, mengalami, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini nggak boleh, nggak bisa, saudara. Harus kita lakukan. Ini hal yang normal. Kalau kita memang adalah manusia baru. Kalau sampai kita nggak punya keinginan belajar firman, kita nggak pernah punya keinginan untuk belajar tentang Tuhan Yesus dan bagaimana kita mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus, maka kita mungkin belum jadi manusia. Tandanya adalah ada kerinduan di hati kita untuk terus mengenal Kristus. Nah saudara, lalu dilanjutkan lagi, dikatakan maka sekarang kita belajar konsep manusia baru setelah ini. Ya, ayat yang 21 tadi dikatakan sudah 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui yang melalui kebinasaannya oleh nafsunya yang bisa. Dan ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru. Jadi dari lama pindah ke manusia baru. Apa manusia baru? Ayat 24. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi setelah kita dipindahkan melalui karya salib Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menyucikan hidup kita, maka seketika itu kita diubahkan menjadi manusia baru. Nah, sebenarnya menarik saudara ya, ketika kita diubahkan dengan manusia baru, kita seperti copot baju kita yang lama. Bukannya baju lama terus pakai baju baru. Baju lama benar-benar harus dibuang semuanya, dilepasin semuanya yang lama. Ketika percaya Kristus, kita menjadi baru, kita pakai baju yang baru. Ini kata di dalam bahasanya, kata bahasanya, waktu menggunakan baju baru, ini artinya satu kali untuk selamanya. Jadi nggak bisa jadi orang Kristen pakai baju baru, ganti baju lama, pakai baju baru, ganti baju lama. Sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah betul-betul mengenakan baju yang baru, yang lama ditanggalkan, baru kita pakai. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Artinya saudara, harga Kristus tidak boleh dipermainkan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, kita dikenakan oleh Tuhan baju yang baru. Saat itu saudara, kita sudah menjadi manusia yang baru sekali untuk seumur. Nanti kita akan melihat. Tapi setelah itu saudara, setelah mengenakan baju yang baru ini, mengenakan manusia baru, artinya kita dicipta sekarang menurut kehendak Allah. Kalau dulu kita hidup menurut kehendak sendiri. Sekarang setelah jadi manusia baru, ditebus oleh Kristus, kita mengikuti kehendak. Maka saudara, ciri lagi manusia baru adalah orang yang selalu tanya, ini sesuai dengan apa? Kita mau jualan. Kalau kita pakai cara trik A, sesuai nggak dengan kita? Itu kan kita selalu tanya. Kalau saya dalam pelayanan begini, sesuai nggak dengan kita? Jangan kira semua pelayanan itu baik. Kadang-kadang dalam pelayanan kita tanpa sadar kita tidak melakukan apa yang menjadi benar. Kalau yang berdosa jelas nggak sesuai dengan Allah, saudara, membunuh, melakukan kejahatan, itu nggak sesuai dengan Allah. Tapi berbuat baik pun saudara harus melakukan ini dengan benar. Kadang-kadang kita paksakan dalam pelayanan, kita paksakan dengan diri kita sendiri, bukan dengan Allah. Saya ketika melakukan ini saya makin takut. Jangan yang saya lakukan semuanya adalah kehendak saya sendiri, bukan dengan Allah. Karena apa yang kita lakukan itu sengaja manusia lama. Bahwa kita harus kesampingkan kehendak kita. Memang Tuhan ketika bekerja pakai kehendak kita.
saya akhirnya melakukan yang bukan kehendak Tuhan tetapi kehendak saya sendiri, ego saya, supaya saya menjadi terlihat hebat. Saudara, mari kita mau merendahkan diri. Kita adalah manusia baru untuk hidup atas kehendak Allah, diciptakan untuk Allah. Nah, lalu saudara yang terkasih, ada kata setelah itu kamu dibaharui. Katanya udah manusia baru, sekali untuk selama-lamanya jadi manusia baru. Tapi ternyata saudara, manusia baru memang sekali untuk selama-lamanya, karena itu karya Tuhan yang sekali. Tapi saudara, kita masih ada ego, masih ada segala hal dalam diri kita, sifat-sifat dalam diri kita. Ini adalah proses yang harus selanjutnya kita lakukan, yaitu diperbaharui terus. Apa yang diperbaharui? Kalau di dalam ayat 23, di dalam roh dan pikiran. Saudara, roh dan pikiran ini sebenarnya satu kesatuan. Bukan berarti roh sendiri, roh apa gitu layang-layang, enggak. Roh dan pikiran ini, roh ini bicara soal hati. Hati kita yang berhubungan dengan hati Tuhan. Saudara, di sini bagaimana hati dan pikiran ini satu kesatuan? Hati di mana sih? Mana ya hati bukan hebat, hati itu ada di pusat diri kita. Tapi tanpa sadar saudara, hati ini juga menjadi pusat pikiran kita sebenarnya adalah pusat dari seluruh diri kita. Apa yang kita pikirkan itu yang sering kita lakukan. Karena itu yang Tuhan mau ubah terus pikiran kita, hati dan pikiran kita ini sebagai satu kesatuan. Supaya tiap hari kita diperbaharui. Nah, saudara, yang indah adalah dikatakan ada Roh Kudus Allah, ayat 30. Jadi di dalam diri kita, setelah kita menjadi manusia baru, sekali terjadi untuk selama-lamanya oleh karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, karya selanjutnya adalah Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, jadi saudara jangan berpikir harus dibaptis Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus berarti harus bahasa roh. Ini tidak ada di Roh Kudus. Tanda Roh Kudus ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus memperbaharui terus kita di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus tidak pernah berjalan sendiri. Aneh-aneh di telinga kita ngomong. Roh Kudus sejalan dengan firman. Ini saudara, maka Roh Kudus bekerja melalui firman, mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita, roh dan pikiran kita, hati dan pikiran kita, supaya kita terus diperbaiki, konsep-konsep kita diubahkan. Jadi nggak pernah Roh Kudus berjalan sendiri, selalu dengan firman. Jadi saudara, kita menjadi orang Kristen nggak bisa harus senternya adalah firman, jadi dasar kita untuk kita bisa diubahkan. Jadi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah punya waktu baca Alkitab setiap hari, bagaimana Tuhan berubah? Jangan, tapi gampang hari Minggu saya diubahkan kan? Ini sesuatu hal yang berjalan setiap hari. Nggak cukup satu minggu membereskan, nggak bisa. Tiap hari baca Alkitab, itu perjuangan seluruh hidup kita, saudara. Masih terus harus takutkan pikiran kita kepada Tuhan. Maka saudara yang terpenting ada sekarang, setelah ini posisi kita jadi baru, sekarang kita harus diperbaharui. Nah, ternyata yang menarik adalah pembaharuan mulai dari diri kita, mulai dari diri kita. Tapi ternyata kalau saudara baca ayat yang ke-25 sampai 32, ini nggak pernah bicara tentang diri kita sendiri. Ternyata bicara komunitas. Tadi kita sudah menyanyikan ujian komunitas Kristen. Jadi bagaimana kita harus berada di dalam komunitas. Saudara, kita begitu. Kita ini tidak sendirian. Kita berada di komunitas. Nah, ini latihan pembaharuan ada di komunitas. Ketika kita menghadapi orang yang susah, menghadapi orang yang menyakiti kita, menghadapi orang yang menjengkelkan kita, menghadapi segala sesuatu di dalam komunitas, di situ Tuhan sedang memperbaharui. Jadi saudara, jangan selalu salahkan orang lain. Ketika kita menghadapi kesulitan dari orang lain, kita selalu ingat, Tuhan, Engkau sedang memperbaharui aku. Lalu dari pembaharuan ini, kita boleh praktekkan di dalam komunitas. Jadi jangan dibalik, jangan, oh dia menyakiti aku, lalu tinggalkan komunitas, dan kita nggak pernah bisa diperbaharui. Jadi minta Tuhan perbaharui saya, lalu tetap masuk dalam komunitas dan lakukan sesuai manusia baru. Yang pertama tadi ada dusta. Jadi saudara, satu-satunya
ciri kita manusia baru adalah gak ada dusta di antara setiap komunitas. Artinya kita menjadi orang yang jujur apa adanya. Jangan kita hanya baik di gereja, di rumah lain, atau di tempat lain berbeda. Saudara, kita adalah orang yang tidak ada dusta seharusnya. Penuh kejujuran, penuh dengan kebenaran. Apa yang kita katakan itu yang ada di dalam diri kita, bukannya ngomong A tapi hatinya B. Ini menjadi satu ciri yang harus kita lakukan. Dan dikatakan, gimana kita berdosa kalau sendirian? Berdosa berarti harus ada orang lain yang kita inspire. Jadi dalam komunitas nggak ada langsung curiga. Lalu akhirnya saling tuduh menuduh. Saudara, ini bukan manusia baru, itu manusia baru. Lalu dikatakan lagi selain dusta, ada lagi dikatakan tentang kemarahan. Boleh marah nggak saudara? Boleh nggak marah orang Kristen? Boleh. Tuhan Yesus juga marah. Tapi saudara, marah yang di sini adalah marah yang berkaitan dengan kemarahan, pemarah, sifat yang marah tapi nggak beralasan. Kalau kita marah karena ada ketidakbenaran, kita marah, itu kebenaran yang tulus. Tapi marahnya pun saudara tetap harus diatur. Karena di sini dikatakan, ya, kemarahan walaupun ini benar, wah saya benar. Sebenarnya setiap orang juga kalau ngomong ini benar sendiri. Semua pada bilang benar. Kemarahan, nah, saudara, menarik di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi marah itu adalah untuk kebenaran, karena kebenaran. Tapi saudara, kalau kita marah asal marah dan melukai orang, itu tetap bukan manusia baru. Walaupun kita akan selamatkan kebenaran. Artinya saudara, jangan sampai kemarahan itu membuat kita jadi jatuh di dalam dosa. Ketika melukai hati orang itu sudah berdosa, saudara. Maka ketika kita marah, kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai melukai orang lain. Marah itu juga jangan sampai menjadikan kita berbuat dosa. Itu bukan manusia baru. Lalu dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum ada malam. Marah ada waktunya. Jadi jangan simpan sampai besok marah terus kepada seseorang. Karena lalu akhirnya saudara itu nanti jadi kepahitan sebetulnya dari biasa. Jadi kegeraman terhadap orang itu. Akhirnya nggak ada kasih lagi ya. Karena kita simpan kemarahan, jadi pahit, kegeraman, lalu terjadi pertikaian. Nah, lama-lama bisa fitnah orang. Karena kita melihat orang itu jadi nggak ada. Sudah hati-hati. Di dalam manusia baru kita nggak ada yang boleh marah dalam arti saya mengungkapkan kemarahan misalnya. Jadi saya tadi makan itu. Kalau cucu tidak pernah, itu kan buat jadi kalau marah ya. Boleh ngomong sih marah tadi yang tadi itu ngomong. Tapi setelah itu udah boleh selesai. Nggak boleh simpan lagi. Udah selesai. Udah saling. Nah, selanjutnya ayat 232 ini berkaitan kemarahan ini berkaitan dengan pengampunan. Saya menarik saudara, kemarahan setelah itu pengampunan. Jadi nggak boleh berhenti di marah. Kalau berhenti di marah akan jadi kepahitan, kegeraman, fitnah, kebencian. Nanti yang ada semua tentang orang itu semua jelek kita lihat. Dan kita akhirnya bisa menjadi pengaruh kepada orang lain untuk membenci dia juga. Wah, bikin kelompok tadi baru, kelompok untuk membenci orang itu. Harus ada kalau di gereja terjadi. Katakan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Kalau kita bergereja, praktek-praktek manusia lalu gak gitu. Dia salah, saya boleh marah sama dia, marah dengan perilakunya, tapi saya itu selesai. Tak boleh simpan, tak boleh sampai matahari terbenam masih terus jongkok dengan dia. Saudara, itu bukan manusia baru. Dan yang ada adalah lepaskan pengampunan setelah itu. Ampuni kesalahan. Dan gak ada lagi masalah lagi. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kalau tidak, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Wah, saudara, iblis ada di mana sih? Iblis ada di antara teman-teman Tuhan. Mencari celah. Di mana ada kemarahan, kebencian, sakit hati, iblis di situ. Bukan celah, iblis bisa masuk, membuat kita terpecah dalam hidup. Maka saudara, mari saudara. Saya setiap kali ada hal yang tak enak, saya selalu tanya kalau masih dengan apa. Kita ya kamu begini. Apa ada hal apa ya?
Saya nggak bisa diem aja, tapi saya harus tanya orang karena saya nggak mau menjadi celah iblis masuk dan merusak semuanya. Karena itu bukan ciri manusia yang baik, itu manusia yang sudah kita buang tadi itu. Mari saudara yang terkasih, biarlah setiap kita mau terus diubahkan oleh Tuhan, terus diperbaharui, disatukan di dalam Tuhan. Seperti apa yang sudah kita bicarakan. Baru di situ kita bisa dipakai Tuhan menjadi senjata-senjata, bukan senjata-senjata iman. Hanya kedua saudara, kita dipakai oleh iblis sama sadar jadi senjata kelaliman. Artinya kita dipakai untuk merusak, membuat hubungan orang rusak, mengacaukan semuanya, atau kita menjadi orang-orang yang tak boleh, orang manusia baru yang mau diperbaharui tiap hari dengan firman dan Tuhan sendiri dan tidak membuka kita dipakai. Ya, kita semua boleh kembali kepada karya Tuhan di atas kayu salib. Jadi ini saudara mau kita tutup dengan satu pujian tentang kuasa salib Tuhan. Karena saudara kita bisa menjadi satu keluarga Tuhan, kita bisa disatukan itu karena kuasa darah Yesus. Kita bisa menjadi manusia yang baru karena kuasa salib Tuhan. Dan kita bersyukur tentang karya Tuhan di atas kayu salib. Itu bukan suara
sudah diperbaharui menjadi manusia yang baru. Tapi kami sadar Tuhan, pikiran kami harus terus ditundukkan kepada kebenaran Tuhan. Sifat-sifat kami terus harus diperbaharui oleh Tuhan. Bersyukur kami diberi Roh Kudus di dalam diri kami, supaya kami terus dibawa kepada kebenaran, kesucian dan kekudusan. Supaya kami tidak melupakan Roh Kudus dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kami menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, biarlah ketika kami berada dalam komunitas gereja, kami yang ada dalam sebagai keluarga BKM, kami tidak meninggalkan persekutuan, kami tidak meninggalkan komunitas, tapi kami sedang dididik oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru yang mulia, diperbaharui oleh Tuhan. Perbaharui perkataan kami. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut. Jangan ada dusta. Jangan ada kesombongan. Jangan ada yang buruk dalam hidup kami. Tapi yang adalah ramah, berbagi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi dan mengampuni. Kami boleh marah, kami boleh gemuruh, tapi stop, tidak boleh lebih dari itu Tuhan. Kami harus mengampuni, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Kami pun orang-orang yang perlu diampuni. Karena itu ya Tuhan, kami ingin mengampuni setiap orang yang ada di dalam komunitas kami sebagai gereja GKM. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin.